Di depan real asli ada jejak. Sepertinya ini merupakan kucing besar yang dulu sempat menghebohkan. Oke teman-teman, kita nemu si serangga penyedot darah, tapi bukan nyamuk. Ini kayak yang nikmat, padahal pas dimakan tenggorokan bener-bener gatel sama langsung. Oh, tinggal di dot. No? Kamera jelas. Anjir, langsung gitu. Oh itu. Oke teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu hutan. Ini sebetulnya kita mau masuk jalur baru karena sebelumnya kita sudah masuk ke hutan yang ada di sebelah sini. Jadi saya tuh pengen masuk ke hutan yang ada di sebelah sana tuh teman-teman. Kebetulan yang di sebelah sana belum pernah saya jelajahi. Jadi siapa tahu kita menemukan habitat hewan baru ataupun tanaman ataupun mungkin juga buah-buahan teman-teman. Karena kalau di hutan bukan hanya hewan tapi mulai dari tanaman, flora dan faunanya pasti beragam. Mengingat ini merupakan salah satu hutan belantara yang jarang dijamah oleh manusia. Cuman memang ini yang saya pijak di sini. Jadi ini adalah merupakan perkebunan warga yang tadinya hutan sambil ditanami oleh tanaman kopi seperti ini teman-teman. Tapi di sana masih hutan asli. Oke, seperti apa untuk petualangan hari ini? Ikuti terus sahabat alam dan Konsina. Oke teman-teman, anjir merinding aing dot. Cik aing ge jalur ieu nya. Oke teman-teman, lihat tuh. Di depan real asli ada jejak. Sepertinya ini merupakan kucing besar yang dulu sempat menghebohkan warga di sini coy, terkait banyaknya ternak warga yang hilang ataupun mati. Dan ini fix kucing besar. Jalur ieu wae nya. Ngeri coy. Sebetulnya ini bukan kali pertama teman-teman. Yang kedua sih sebetulnya, karena dulu di jalur ini saya sempat nemu juga jejak kucing besar. Kesimpulan saya ini bukan harimau, tapi ini lebih tepatnya kayaknya harimau malah mungkin ya. Kumbang mah. Palingnya macan kumbangnya. Atau kalau enggak itu macan tutul emang nih. Tuh, lain bari rumah lamun itu tinggal itu. Yang di lain sih. Sok eta setelah ku aing tadi tinggalan. Tah. Tah, ini nih bekas
Kelihatan banget. Bener Jadot. Lihat. Nih, kalau kalian gak percaya, jadi di bagian telapak ininya nih, kayak orang aja pasti ada serat-serat apa namanya? Kulit nih. Nih di sini ada serat-serat kulitnya nih. Kelihatan coy. Ngeri coy. Apa di sini Dot? Dot, ini oli Dot. Dot, tak. Ih, Ah. cuy. Ngeri wah. Campur cium bagong ya. Hah? Campur cium bagong. Ini karena memang semalam tuh baru beres hujan teman-teman, jadi kontur tanahnya masih basah. Karena apalagi ini di hutan hujan tropis atau hujan apa? Hutan lembab. Jadi ketika di tanah-tanah kayak gini pasti kelihatan coy. Tah, Dot. Tah. Jadi dia ini ngikutin jejak babi hutan teman-teman. Nih ini jejak babi. Kalau ini jejak babi, kalau ini jejak harimaunya nih. Macan atau kucing besar. Lihat teman-teman. Jadi di sebelah-sebelahnya ini ada jejak babi hutan. Kalau yang ini jejak si kucing besarnya teman-teman. Gila coy. Mungkin ini ada beberapa orang juga ketika nonton video ini yang mungkin berasumsi itu mah mungkin bisa jadi jejak anjing atau mungkin jejak hewan lain, atau mungkin bahkan ada yang ngomong ini bekas jejak buatan kita, tapi ini real asli. Yang pertama, kenapa ini saya menyimpulkan kucing besar? Di sini tidak ada yang namanya anjing hutan. Jadi di sini tuh benar-benar memang, apalagi diperkuat sama kemarin ada beberapa ternak warga atau kambing warga yang dimakan teman-teman. Artinya ada beberapa organ tubuhnya yang dimakan coy. Real anjir. Kita coba ikuti lagi. Oke teman-teman, kita nemu si serangga penyedot darah. Tapi bukan nyamuk. Lebih tepatnya kayak capung. Tapi dia ini memang nyedot darah juga, dan kalau nyedot ini benar-benar sakit coy. Namanya sarisit nih. Oh lihat, ini jadi bagian tubuhnya nih, yang bagian depan, yang moncong depan ini biasanya digunakan buat menyedot darah teman-teman. Biasanya ini kalau di kampung kebanyakan nyedot darahnya darah kerbau, makanya nama daerahnya juga sarisit. Mungkin diambil dari kata parasit, jadi sarisit. Keren. Saya perlihatkan buah yang selalu mencolok di hutan. Jadi ada juga yang memang ketika kita melihat buah-buah yang mencolok itu ada yang bisa dimakan, ada juga yang tidak coy. Salah satunya buah ini nih. Kita coba ambil, karena saya pernah makannya. Dan ini rasanya bener-bener tahang coy, atau pahit. Nih lihat. Jadi buahnya ini menggoda banget. Ada warna seperti ini nih. Tuh. Dan kalau kita bucatkan atau kita pecahin, tuh lihat, kamu cuy coy. Ini kayak nikmat, padahal pas dimakan tenggorokan bener-bener gatel sama langsung kayak kering teman-teman. Jadi jangan sembarangan ketika menemukan buah yang mencolok seperti ini coy. Tuh. Ini nggak bisa dimakan. Oke teman-teman, nih jadi saya lagi di lokasi ataupun spot si ranjau darat atau si ular bandotan pohon.
Jadi setiap daerah biasanya mereka ini berbeda-beda untuk nama sebutannya. Selain nama sebutannya juga berbeda-beda, kebiasaannya mereka juga berbeda-beda. Kalau misalnya saya temukan yang di Gunung Halimun, pada saat itu memang mereka ini ada di atas-atas pohon yang ya kurang lebih ada 2 meteran lah teman-teman. Tapi kalau di daerah sini, pengalaman saya pribadi justru sering menemukan di bawah-bawah daun yang seperti ini. Makanya dari tadi saya coba keprak-keprak daun-daun kering ini karena takutnya ada si ranjau darat teman-teman. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi penamaan ranjau darat atau ular gibug itu kalau di sini justru adalah si ular Trimeresurus punisius, bukan ular gibug kalau Selesmaradostoma. Jadi nama ular di setiap daerah itu beda-beda coy. Tapi kita belum nemu si ularnya. Kenapa saya datang ke sini? Karena memang sekarang tuh lagi musimnya ular Viper Trimeresurus punisius pada keluar coy. Mengingat sekarang tuh lagi musim hujan yang ini membuat ular-ular pasti pada keluar coy. Ih, kat lembab gini. Mana tak? Oh, kapal. Nih lihat ada anggrek tanah lagi berbunga teman-teman. Keren. Ini daunnya. Sunyi, sepi. Ini udah sore teman-teman. Tapi kita belum nemu target, belum nemu hewan. Gak apa-apa, kita langsung lanjutkan lagi perjalanan. Oke teman-teman, lihat nih, ini ada tali ataupun pohon yang bisa digunakan kalau lagi di hutan. Jadi teksturnya tuh kayak gini, tapi jangan salah teman-teman, ini merupakan akar pohon terkuat. Karena lihat, oh ini nih ada bekas orang nih, udah patah. Jadi si talinya ini bisa dibikin kecil-kecil teman-teman. Kan di sini banyak serat-serat kayak gini, nah ini bisa dibikin kecil. Dan ini tali pohon paling kuat teman-teman. Oh, Dot, tinggal Dot. Kamera jelas tak? Anjir, langsung dipakai coy. Oh itu? Tinggal di. Oke, lihat teman-teman. Oh my god. Nih, makanya saya bilang, jadi di gundukan-gundukan ataupun di bawah-bawah pohon kayak gini, lihat ini kamuflasenya edan banget ya. Oh, apalagi lihat di sini ada sinar matahari yang masuk. Jadi ini merupakan, kalau menurut saya ini sih tempat pribadi si ular satu ini teman-teman. Karena lihat di sekitarnya memang si daun-daun keringnya kayaknya disingkirkan. Dan ini tempat yang strategis untuk dia berkamuflase teman-teman. Gimana Stekuk? Oke. Wow, lihat. Dia langsung menyadari kehadiran saya. Lihat teman-teman, ini adalah ular Trimeresurus punisius. Dan makanya kenapa kita harus safety, kenapa kita harus hati-hati di lokasi kayak gini, karena bentuknya sama persis dengan daun ataupun ranting-ranting yang ada di sekitarnya. Ini kalau misalnya mata kita kurang jeli seperti ini,
Nah, inilah yang saya bilang kenapa ular ini di sini disebut sebagai si ular gibug atau si ranjau darat, karena kita temukan ini juga berada di tanah seperti ini, teman-teman. Rek muka taring nadot. Wow. Tuh. Jadi dia mendeteksi gerakan saya, teman-teman, tuh. Sehingga dia sudah posisi defensif. Bentuk huruf spiral di bagian kepala. Jadi itu nanti bisa saja sewaktu-waktu langsung strike seperti itu. Nih, jadi kalau misalnya tikus lewat ke sini, tak gak sadar, langsung coy. Karena ini kamuflasenya sangat luar biasa. Trimeresurus punisius atau bandotan pohon dengan corak yang masih gena hampir sarua jeung nutih heulanya dot ya. Kayak sama teman-teman, coraknya seperti ini, tuh. Kayak yang dulu atau mungkin karena di sini persebarannya. Karena begini teman-teman. Ular Trimeresurus punisius ini adalah jenis ular pit viper yang bereproduksi dengan cara ovovivipar. Jadi mereka bertelur di dalam lalu melahirkan di dalam. Jadi pas keluar itu sudah jadi anakan-anakannya. Sehingga pada saat mereka melahirkan pun itu rata-rata kadang-kadang kurang lebih bisa sampai 15 bahkan 20 ekor tergantung indukan atau size-nya. Dan ini adalah ukuran juvenile atau masih remaja, dan biasanya bukan hanya satu ekor saja ketika mendapatkan ular Trimeresurus punisius seperti ini. Makanya kita harus hati-hati juga di sekitarnya nih. Makanya kadang-kadang coraknya ada juga yang hampir sama, karena dari satu indukan biasanya lebih dari satu coy, bahkan bisa sampai puluhan ekor. Lihat, wow. Tidak sia-sia saya datang lagi ke hutan belantara ini, karena memang ternyata di sini adalah sarang bagi si ular viper tanah atau Trimeresurus punisius. Atau kalau orang sini mah katanya ini orai kalakai, ular dahan katanya teman-teman, karena biasanya ditemukan di dahan-dahan kering, ada juga di daun-daun kering seperti ini, makanya disebut ular kalakai. Untuk kebutuhan edukasi dan ada sesuatu yang ingin saya bahas juga. Kebetulan karena ular ini yang saya targetkan, jadi kita mau bawa, kita mau buat bahan edukasi teman-teman. Oke, tuh lihat, keren ya. Dan ini nyamuknya gila banget. Oke, kita bawa ini mah nanti. Oi.